Halo, berjumpa lagi di channel Math Squad. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, masih berkaitan dengan aljabar ya, mengenai sifat-sifat perpangkatan, kemudian rumus pemfaktoran dan sampai kepada logaritma. Nah, ini sudah sampai kepada soal-soal dan saya perkirakan akan ada 2 part lagi sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Masih mengenai aljabar juga, namun materi yang berbeda gitu ya. Nah, di sini nomor 6 ya, ini adalah soal OSK tahun 2002 ya. Berapakah jumlah digit-digit bilangan 2 pangkat 2002 kali 5 pangkat 2003? Nah, di sini mungkin teman-teman mungkin agak bingung ya, jumlah digit maksudnya gimana. Jadi kalau misalkan ada digit seperti ini ya, ini 1000 sampai 1 di sini. Jadi jumlahnya kita tinggal jumlahkan ya, bukan jumlah berapa banyak ini, berapa banyak digit, tapi jumlahnya. Jadi 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 dan seterusnya tambah 1. Begitu juga dengan ini, bukan 4 digit ya, bukan banyaknya tapi jumlahnya. Jadi kalau dia seperti ini maka 3 tambah 6 tambah 0 tambah 0. Nah, ini pasti akan membingungkan kalian. Kenapa? Karena kalau 5 pangkat 2003 itu kan pasti banyak sekali ya. Nggak mungkin kalian menyelesaikannya dengan menghitung satu-satu. Nah, disinilah kemarin gunanya sifat-sifat perpangkatan. Nah, sifat-sifat perpangkatan ini bagusnya adalah kita samakan saja ya. Di sini ada 2002. Ya, kita coba-coba saja ya. Di sini 2002. Di sini 2003. Berarti kita harus samakan supaya sama-sama 2002 atau 2003. Nah, dalam hal ini kita menggunakan yang 2002 karena di sini kan yang paling rendah adalah 2002 gitu ya. Maka ini bisa dong saya tuliskan 2 pangkat 2002 ya, dikali dengan 5 pangkat 1 kali 5 pangkat 2002. Boleh dong ya, karena kan kemarin dijumlahkan tuh 1 tambah 2002 berarti 2003 kalau sama-sama ya. Nah, yang sama itu ya kita samain di sini, kita pisahkan ya. Yang sama ini kita gabungin jadi 2 pangkat 2002 kali 5 pangkat 2002 kali 5 pangkat 1. Nah, ini kan bisa sama ya. Berarti ini bisa saya tulis dong kayak gini, 2 kali 5 pangkat 2002 kali 5 pangkat 1 gitu. Nah, 2 kali 5 kan 10. Jadi 10 pangkat 2002. 5 pangkat 1 ya 5. Nah, kalau sudah gini kan udah gampang. Jadi 5 kali 10 pangkat 2002. Maksudnya gimana? 5 kali 10 pangkat 2002. Berarti 5 dengan angka 10-nya ada sampai 2002. Gitu ya. Kalau 5 kali 10, 5 kali 10 pangkat 1 berarti kan 50 ya. Nolnya ada 1. Kalau dia 2002 pangkat 2002 maka nolnya 2002. Sehingga kalau kita jumlahkan nolnya tetap 0 kan. Ini 5 misalkan dia sampai 2002 gitu ya nolnya. Maka ya kalau ditambahkan tetap adalah 5 tambah 0 tambah 0 dan seterusnya, hasilnya adalah 5 gitu. Jadi jawabannya adalah C. Oke ya. Gitu ya nomor 6. Sekarang nomor 7 silahkan coba di pause dulu ya. Silahkan kalian coba-coba mengerjakan yang ini. Ingat kita pakai sifat-sifat perpangkatan kemarin ya, pemfaktoran juga ya, untuk menyelesaikan soal yang ini. Ya, kalau sudah di pause ya, kita akan lanjutkan di sini ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 6B, maka A tambah B per A kurang B. Nah, ingat kemarin kalau kita mengubah bentuk A kuadrat tambah B kuadrat, ini bisa saya tuliskan sebagai A plus B
ya, pangkat 2 dikurang 2AB. Loh, kok gini Pak? Nah, kemarin kan saya sudah jelaskan yang di awal-awal ya. Nah, di sini supaya dia setara dengan ini, maka ini kan bisa saya tuliskan jadi A kuadrat tambah 2B, A kuadrat ditambah 2AB atau BA ditambah B kuadrat, ya, dikurang dengan 2AB. Nah, supaya dia A kuadrat tambah B kuadrat, maka ini mesti kita hilangin, ya, dengan cara apa? Dengan cara minus 2AB gitu ya. Nah, ini saya kira sudah jelas ya kemarin ya, bagaimana penjabarannya. Nah, kalau gitu gimana dong dengan ini? Ya sudah, berarti A kuadrat, karena kita udah mengetahui bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan A tambah B pangkat 2 dikurang 2AB, maka ini ya sama dengan 6AB gitu. Gitu ya. Berarti ya tinggal dilanjutin aja, A tambah B, ya, A tambah B kuadrat ya, sama dengan, ya, ini pindah jadi 8AB kan, pindah ke ruas kanan ya, jadi 8AB 8AB. Nah, ini kita akarkan ya, supaya pangkat 2 nya hilang, ini juga kita akarkan. Maka A tambah B di sini ya, sama dengan, ini bisa saya tuliskan jadi akar 8 dikali dengan akar AB gitu. Nah, oke. Nah, terus A tambah B nya udah kan. Nah, sekarang kita cari yang A kurang B lagi. Gimana caranya? Ya sama. Kalau di sini A tambah B kuadrat sama dengan ini kan, berarti kan bisa juga kayak gini. Bisa juga saya tuliskan A kuadrat tambah B kuadrat itu juga setara dengan, kalau ini saya pangkat 2 kan, jadi A kurang B kuadrat ya. Kalau ini saya kuadratkan, maka yang terjadi adalah A kuadrat ya, dikurang 2AB ditambah B kuadrat kan gitu ya. Nah, supaya yang tersisa cuma A kuadrat tambah B kuadrat, maka ini saya mesti tambah dengan 2AB. Maka di sini ya saya saya tuliskan dengan plus 2AB aja. Nah, plus 2AB. Nah, gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan 6AB. Gitu. Ya. Nah, sekarang ya pindahin aja lagi ya. Jadi ini A kurang B kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan apa? Ini pindah jadi 4AB ya, kurang B ya. Nah, sekarang supaya hilang hilang pangkat 2 nya, kita tinggal akarkan saja. Ini diakarkan, ini diakarkan. Jadi yang terjadi adalah pangkat 2 nya hilang, sisa A minus B, A kurang B ya, itu sama dengan akar 4 dikali akar AB. Akar 4 itu kan 2, jadi 2 akar AB. Nah, oke. Nah, sudah, berarti A tambah B ya, sini ya, A tambah B per A kurang B itu sama dengan ya ini, akar 8 dikali akar AB per 2 akar AB ya. Ya, oke, ini akar AB nya bisa dimatiin. Akar 8 nya itu jadi 2 akar 2 ya. Nah, akar 8 kan 2 akar 2 ya, 2 kuadrat masuk ke sini 8 per 2, jadi bisa dicoret ya.
hasilnya sama dengan akar 2 ya, gitu. Sudah jelas ya. Jadi penjabarannya seperti itu ya. Jadi kalau menemukan soal-soal seperti ini ya, kita harus melihat sifat-sifat kembali ya, jangan asal melakukan perhitungan-perhitungan yang tidak efektif ya. Jadi ingat kembali sifat-sifatnya sehingga kita bisa mengutak-atik ya. Ya ini kan harusnya trial and error juga ya seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan nomor selanjutnya, nomor 8. Misalkan x pangkat min n, ya jelas ya, sama dengan 1 x pangkat n ya, saya kira ini tidak ada masalah ya. Untuk setiap bilangan real x, maka a pangkat 3 dikurang a pangkat minus 3 sama dengan berapa. Nah ini bentuk seperti ini sebenarnya sudah ada ya. Jadi kalau kita konversi a pangkat 3 dikurang a pangkat minus 3 ya, itu sama dengan a pangkat 3 dikurang 1/a pangkat 3. Nah bentuk seperti ini sebenarnya kalau kalian mengingat sifat kemarin ya, seperti ini ya, saya perlihatkan kembali, maka dia akan menjadi seperti ini hasilnya ya. Nah gitu ya. Jadi tinggal memasukkan ke persamaan ini ya, sudah ada rumusnya, tinggal diganti-ganti saja ya. Jadi langsung a kurang b, a kuadrat tambah ab tambah b kuadrat gitu. Nah pertanyaannya sekarang, apakah kalian bisa menghafal rumus-rumus yang ini? Gimana kalau saya nggak hafal? Nah berarti kan kita harus kembali ke dasar lagi gitu ya. Anggap saja kalian tidak hafal ya, kalian tidak hafal rumusnya, tiba-tiba mentok di pengerjaan soal dan kalian lupa ya, maka solusinya adalah kalian harus mengingat dasarnya lagi dari awal ya, cara bagaimana supaya bisa teruraikan dengan baik. Nah gitu ya. Nah kalau kalian lupa ya, ini seandainya lupa saja ya, nah kita harus kembali ke awal ya. Jadi seperti ini, kamu misalkan saja ya, kamu misalkan 1/a itu sama dengan b, maka kita bisa tuliskan a pangkat 3 dikurang dengan b pangkat 3 itu ya. Nah kita kembali ke dasar lagi ya. Kalau sebentuk seperti ini, kita harus menggunakan yang namanya aturan Pascal yang kemarin ya. Nah, aturan Pascal seperti apa? Jadi ini minus kan. Nah kalau bingung kemarin saya bilang jadikan plus dulu gitu ya. Jadi kita mengacu kepada a tambah b dulu, a tambah b ya pangkat 3. Nah gitu ya. Kita lihat kemarin dia punya segitiga Pascal ya, seperti ini. Kita uraikan dulu satu persatu ya. Ini pangkat 2, masih pangkat 2 ya. Kalau di 3, 1, 3, 3, 1, maka kita bisa uraikan ini jadi a pangkat 3 ditambah 3, nah ini 3a pangkat 2b ya, ditambah b pangkat 3 tambah 3a b pangkat 2 ya. Ini 2 tambah 1 3, 1 tambah 2 3 akan berkurang terus ya seperti kemarin, ditambah dengan 1 apa, 1b pangkat 3, tulis saja b pangkat 3. Nah, kita uraikan seperti ini ya dari dasar kembali ya. Nah supaya dia menjadi a pangkat 3 kurang b pangkat 3, maka di sini kita mesti minuskan dulu ya. Kalau a tambah b pangkat 3 ya tinggal, kalau dia minus maka kita tinggal ganti saja a tambah minus b ya, minus b ya, atau kita langsung saja minus ya, supaya dapat langsung ya. Minus b pangkat 3, maka yang terjadi apa di sini? Nah ganti aja b-nya jadi minus ya, minus 1 min b ya. Ya di sini kalau dia min b, maka dia akan berubah jadi a pangkat 3. Nah, dia akan bergantian. Jadi di sini plus minus jadi 3a pangkat 2b
Nah, min B lagi masuk di sini, min B kuadrat itu tetap plus kan ya, jadi plus 3AB pangkat 2 minus plus minus lagi, karena min B pangkat 3 tetap minus kan gitu, min B pangkat 3 sini gitu ya. Nah, supaya dia kembali bentuknya jadi A pangkat 3 ya, ini jadi A pangkat 3 kurang B pangkat 3, bentuknya seperti ini ya, bukan yang di luar ya pangkat 3-nya. Maka ini perlu saya hilangkan, ini bagian sini ya, supaya nanti dia akan berubah jadi A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Ini yang mesti dihilangkan. Makanya saya bikin bentuknya seperti ini lagi ya. Nah, jadi A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, nah, itu setara dengan A kurang B pangkat 3 yang ini ya. Nah, dikurang dengan apa? Dikurang dengan ini. Harus dihilangkan ini. Kalau di sini kurang berarti kita tambah lagi, tambah. Karena di sini supaya hilang minusnya, tambah 3A kuadrat. A kuadrat B. Nah, supaya di sini hilang 3AB-nya, maka di sini jadi plus jadi minus. Minus 3AB kuadrat. Gitu ya. Nah, supaya yang tengah ini bisa hilang, supaya bentuknya kembali seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu ya, kita mau tidak mau ya harus kita uraikan lagi. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu sama dengan, nah, A kurang B pangkat 3 ditambah, nah, 3-nya bisa kita keluarin ya, jadi 3AB di sini, 3AB ya, 3AB. Maka yang di dalam sisa A kurang B kan. Nah, kita pisahin nih. Ya, kita pisahin, A-nya keluar, B-nya juga keluar, sehingga ini kali ini dapat ini dikali ini dapat ini. Gitu ya. Sehingga tercipta lagi satu kondisi baru ya. Ada AB kurang B, ini A kurang B-nya ada yang sama juga gini. Maka kita pisahin lagi ya. Kita pisahkan menjadi A kurang A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Nah, itu setara dengan, nah ini kita pindahkan ke depan ya, A kurang B ya, dikali dengan, nah ini jadi di sini berapa? A kurang B kan, A kurang B berarti di sini A kurang B pangkat 2 ya, A kurang B pangkat 2, nah, ditambah 3AB ya, gitu ya. Karena ya ini kita keluar kan di sini, jadi ini kali ini dapat ini dikali ini dapat ini ya. Nah, setelah itu ya tinggal di pangkat 2 aja, jadi A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu sama dengan A kurang B. Nah, ini ya tinggal di kuadrat, A kuadrat dikurang ini 2AB ya, kurang 2AB ditambah B kuadrat tambah dengan 3AB ya, gitu. Maka kita lanjutkan di sini ya. Bisa saya tuliskan A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu sama dengan A kurang B dikali dengan ini, bisa habis jadi bukan habis ya, ini bisa ditambahkan ke sini jadi AB ya, jadi A kuadrat ditambah AB ditambah AB ya,
ditambah B kuadrat gitu. Kenapa mesti seperti ini? Kenapa nggak sampai di sini saja, Pak? Ya karena kita lihat soalnya seperti ini ya. Dia apa namanya, bentuknya tidak ada tiganya di sini. Ya jadi kita harus coba mengkuadratkan. Di sini ada posisi kuadrat juga semua ya. Jadi ya kita sesuaikan saja dengan pilihan yang ada gitu ya. Boleh sebenarnya sampai di sini tidak ada masalah ya. Sampai di sini juga tidak ada masalah. Cuma kita lihat lagi pilihan soalnya yang maunya seperti ini gitu. Ya. Jadi kita berdasarkan pada pilihan soal ya. Kalau sudah mirip-mirip ya mungkin kemungkinan bisa diselesaikan gitu ya. Nah di sini ya tinggal diganti saja karena tadi kita misalkan dia B itu adalah 1/A, maka kita ganti aja semuanya gitu ya. Jadi A pangkat 3 dikurang 1/A ini dikurang 1/A pangkat 3. Nah, itu sama dengan ya tinggal diganti aja. A dikurang 1/A kalikan dengan A kuadrat ditambah A dikali dengan 1/A lagi ditambah B itu adalah 1/A pangkat 2 gitu. Ya sudah, berarti jawabannya adalah A dikurang 1/A kali dengan A kuadrat ya, ini bisa habis jadi 1 tambah 1 ditambah ini bisa dituliskan saja 1 kuadrat 1 ya, 1/A pangkat 2 ya gitu. Jadi sudah, jawabannya adalah seperti ini. Mana yang cocok? Yang cocok adalah jawaban yang A ya. Yang A. Jadi bukan ini ya, ini 1/A kurang A, kebalik ya, tapi ini A kurang 1/A. Oke. Nah itu soal nomor 8 gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bisa di skip dulu sambil bukan di skip ya, di pause dulu sehingga bisa mengerjakan terlebih dahulu ya. Oke, kalau gitu saya mulai. X ditambah akar X kuadrat tambah 1 kali Y tambah Y kuadrat akar Y kuadrat tambah 1 sama dengan 1. Berapakah nilai X plus Y? Jadi ini kita berdasarkan logika saja ya. Kalau ada perkalian ini dikalikan dengan ini sama dengan 1, berarti kemungkinannya ada banyak ya. Bisa 1 kali 1 sama dengan 1. Hasil ini harus 1 ya. Di sini juga harus 1. Bisa juga min 1 kali min 1 ya. Ya, ini kan plus 1 ya. Atau bisa juga banyak ya, bisa banyak ya. Bisa 5 kali 1/5 atau 6 kali 1/6 ya kan 1. Atau 100 kali 1/100 bisa juga 1. Nah ini kita akan menggunakan kasus yang sama, kita pilih saja ya, kita ya try and error ya, try and error. Kira-kira kalau kita pasang 1 dengan 1 apakah bisa ya? Ya jadi kalau kita pasangannya adalah 1 dengan 1 ya, kita yang paling gampang. Berarti ini harus sama dengan 1, ini juga harus sama dengan 1. Berarti X ya ditambah akar X kuadrat tambah 1 harus sama dengan 1 gitu. Nah kalau gitu ya tinggal dipindahin aja kalau gitu ya. Jadi akar X kuadrat tambah 1 itu sama dengan 1 dikurang dengan X ya, ini pangkat 2 supaya hilang akarnya. Nah, ini juga saya pangkat 2, maka yang terjadi adalah akarnya hilang, sisa X kuadrat plus 1. Ini kita kuadratkan jadi 1 kuadrat 1 dikurang ini kali min X jadi min 2X
min x kuadrat jadi plus x kuadrat. Maka ini bisa kita hilangin, ini kita hilangin, jadi 2x ya. Kita pindahkan ke sebelah kanan jadi 2x sama dengan 0 ya. 1 dengan 1 bisa habis jadi 0. Jadi x sama dengan 0. Nah, hal yang sama ya pastinya sama juga ya. Kalau y ya kita tulis saja, sebenarnya sama aja ya, y karena dia punya bentuk sama, jadi harusnya 0 juga. Y tambah akar y kuadrat tambah 1. Ya ingat pasangannya 1 ya, 1 ya, sama dengan 1 gitu. Ya sama saja ya sebenarnya, akar y kuadrat tambah 1 itu sama dengan 1 dikurang y gitu. Supaya hilang akarnya saya pangkat 2, ini juga saya pangkat 2, maka akarnya hilang, y kuadrat tambah 1 sama dengan 1 dikurang 2y kuadrat kurang 2y ditambah y kuadrat. Y kuadratnya habis, satunya juga habis, berarti sisa 2y sama dengan 0, berarti y sama dengan 0. Maka bisa saya tulis x tambah y berarti 0 ditambah dengan 0 sama dengan 0 ya gitu. Oke. Loh Pak, kalau 1/5 dengan 5 bisa tidak? Ya coba aja sendiri ya, harusnya sama ya. Ya di sini nanti ya kalau di adik-adik nanti mau coba silakan. Kalau di sininya nanti kalau 5 ya di sini, maka di sini harus 1/5 supaya jadi 1 di sini. Karena 5 kali 1/5 kan 1. Tinggal coba aja di sini ganti 5 dengan 1/5, pasti hasilnya akan sama ya. Harusnya dia 0 ya. Nah, jadi ini adalah 0 jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ya. 4 log 2 log x tambah 2 log 4 2 log 4 log x sama dengan 2 ya. Nah, gimana cara mengerjakan soal seperti ini? Ya, sebenarnya ini sudah sangat-sangat mudah ya, karena sudah mempelajari juga sifat-sifat logaritma. Harusnya soal seperti ini tidak terlalu susah ya. 4 log x kali 2 log x tambah 2 log 4 log x sama dengan 2. Jadi kita harus intinya adalah karena ini ya dengan ini kan hampir mirip-mirip ya. Jadi 4, 2, maka kita harus usahakan samakan ini dengan yang ini ya, supaya nanti tinggal dikali aja masuk ya. Tapi masalahnya di sini ada 2 log x dan 4 log x ya. Jadi kita harus samain juga dong 2 dengan 4 ini ya. Kita usahakan semua bisa sama gitu ya. Kalau tidak bisa ya kita pakai cara lain aja. Tapi kalau lihat dari bentuknya ini sebenarnya bisa disamakan supaya nanti enak mengerjakan soalnya ya. Nah, maka ya kita buat dulu bentuknya. Kalau 4 log x kan kita bisa menuliskan sebagai berikut ya. Jadi log ya, log ini ya, log 2 log x gitu ya, per log 4 ya. Kita tahu bentuknya ya, ingat kemarin sifat-sifat logaritma. Kalau 4 log A berarti log A per log 4 gitu ya. Nah gitu, A log B berarti log B per log A. Nah, ini juga ya, kita usahakan seperti itu. Tambah lagi dengan ya log apa di sini, log 4 log x ya, dibagi dengan log 2 gitu, sama dengan 2 log 2 log x ya. Jadi kita coba lagi log
log X per log 4 itu kan log 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Ingat sifat kemarin, kalau pangkat bisa dimajuin ke depan, jadi 2 log 2 di sini. Nah, gitu ya. Ditambah log 4 log X ya. Jadi log, nah, ini bisa saya tuliskan jadi ya sama ya kayak tadi juga bisa log X ya. Log X per log 2 pangkat 2 ya. 4 kan log X, 4 log X itu sama dengan log X per log 4 ya. Log 4 itu bisa dituliskan log 2 pangkat 2, 2 nya maju ke depan di sini ya. 2 log 2 ya, per log 2 sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang ini kita balikin lagi posisinya ya ke sini. Jadi ini bisa saya tuliskan 1/2 ya. Ini 1/2. Nah, ini bisa kembalikan posisinya 2 log 2 log X gitu ya. Ya, tambah dengan, nah ini juga balikin posisinya ke sini 2 log 2 log ya, ini sini kan. Log ini juga bisa dituliskan jadi seperti ini ya. 1/2 ya. 1/2. Nah, ini kita bisa ubah posisinya dari 2 log X juga. 2 log X. Ya, kita ubah posisinya ya. Ini ke sini ya. Sama dengan 2 gitu ya. Nah, setelah itu ini bisa dimajuin ke depan sini kan. Kalau A log setengah 2 log kali 2 log X ini 1/2 nya bisa pindah ke sini ya. Jadi dia jadi pangkat gitu ya. Jadi 2 log ya, 2 log. Nah, ini bisa saya tuliskan 2 log X pangkat setengah ya, ditambah 2 log. Nah, ini juga bisa dipindahin ke belakang ya, ini bisa dipindahkan ke sini jadi 2 log 2 log X ya. Nah, ini pangkat setengah ya. Itu sama dengan 2 itu. Oke. Nah, supaya mengerjakannya ini enak ya, maka kita misalkan saja ya. Misalkan 2 log X itu sama dengan A. Ya, 2 log X ya, sama dengan A ya. Supaya kita lebih enak mengerjakan. Jadi yang tadi ini kita tuliskan ulang 2 log A. Kita ganti ya. 2 log ini ganti dengan A pangkat setengah ditambah 2 log ya, 2 log ini jadikan A ya, jadi A pangkat setengah juga ya. Ditambah 2 log ini ya, ini setengah ya tadi.
Ini bisa tuliskan setengah 2 log X pangkat setengah di sini. Oke, jadi ini bisa saya tuliskan jadi ya 1/2 aja ya, gini ya, 1/2 ya. Ini kita bisa harusnya dari sini ya kita ganti A ya, tapi ya sudah, tidak ada masalah. Ini harusnya X pangkat setengah ya di sini ya, saya tambahkan aja di sini. Nah gitu ya. Jadi kalau kita jabarkan ulang ya, jadinya ini harusnya diganti dari awal aja ya, supaya nggak membingungkan ya. Jadi ini 2 log A pangkat setengah, jadi di sini 2 log setengah kali A gitu ya. Ini setengah kali A, setengah kali A gitu ya. Karena di sini kita ganti jadi A ya. Nah, setengah A sama dengan ya, sama dengan 2. Nah 2 ini supaya sama 2 log, saya ganti 2 jadi 2 log 4 gitu ya. Kenapa 2 log 4? Karena 2 pangkat berapa sama 4, sama dengan 2 kan ya, supaya ini bisa nanti dimatikan semua ya. 2 log ya, bisa matikan. Jadi sampai di sini ya tinggal dikali aja, jadi 2 log karena sudah sama ya, 2 dengan 2 ya, tinggal dikali saja. A pangkat setengah dikali 1/2 dikali dengan A ya, jadi 2 log sama dengan ya, sama dengan 2 log 4 ya. Nah karena sama sudah 2 log semua, ini bisa dihabisin ya. Jadi ini kita tinggal tambahkan, jadi setengah dikali A pangkat setengah ditambah A pangkat dikali A pangkat 1, pangkatnya di jumlah jadi 3/2 ya. A pangkat 3/2 nah, itu sama dengan 4 kali silang, jadinya A pangkat 3/2 itu sama dengan ya sama dengan 8 ya. Ya, sama dengan 2 kali 4 8. Jadi A itu sama dengan, nah ini tinggal di pangkat 2/3 ya. Ini saya pangkat 2/3, berarti akar pangkat 3 ya, dari 8 pangkat 2 gitu ya. Ya ini kan tinggal pangkat 2/3 supaya 3/2 nya habis ya, pangkat 2/3. Ini juga pangkat 2/3. Kalau 8 pangkat 2/3 berarti akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Jadi A sama dengan ya, kalau 8 kuadrat 64, akar pangkat 3 dari 64 itu adalah sama dengan 4 ya. Jadi A sama dengan 4. Nah tadi kan 2 log X sama dengan 4 ya. 2 log X sama dengan A ya, sama dengan A nya 4 ya. Ya berapakah nilai X? Ingat, ini maksudnya adalah 2 pangkat berapa sama dengan X ya. Jawabannya 4, berarti 2 pangkat 4 sama dengan X nya berarti sama dengan 16. Jadi X sama dengan 16 ya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 16 ya. Oke, saya kira sampai di situ saja dulu. Masih ada 2 part lagi ya, mengenai logaritma dan pemfaktoran aljabar ya. Nah, jadi silahkan nanti dipantau saja. Saya usahakan upload tiap hari ya, supaya persiapan kita untuk tahun depan itu ya bisa berjalan dengan baik ya, dengan persiapan yang cukup matang. Oke, saya kira demikian videonya.
saya usahakan upload setiap hari ya, dan masih ada 2 part lagi ya. Silahkan memantau channel ini ya. Jangan lupa subscribe dan like, komen, sehingga channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.